Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'unal kiram. Fi hadhil fursa asamina nahnu sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bi taqsimil ismi ilal ma'rifah wan nakirah. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu kaidah nahwu atau gramatikal Arab terkait dengan pembagian isim menjadi ma'rifat dan nakirah. Secara bahasa ma'rifat itu artinya sudah diketahui, berarti ini khusus. Nakirah itu artinya umum. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang pembagian isim, baik isim yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Wahadil ma'adah ad-dirasiyah li sofil hadi asyar bil madrasah as-sanawiyah. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 11 di tingkat MA atau madrasah aliyah. Ayyuhat thalabah, ungdur ila hadhi surah. Lihatlah ke gambar ini. Arafna min hadhi surah annal isma tanqasimu ilan nakirah wal ma'rifat. Dari sini kita ketahui, dari gambar ini kita ketahui bahwa isim ini dibagi menjadi dua, ada isim nakirah dan isim ma'rifat. Kemudian Mahwa al-ma'rifah, mahwa ismul ma'rifah, apa yang dimaksud dengan isim ma'rifat? Huwa hiya kullu ismin yadullu ala syai'in mu'ayyanin. Yang dinamakan isim ma'rifat yaitu setiap kata benda, isim ya berarti kata benda, setiap isim yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah tertentu. Wa hiya sab'atun, dan isim ma'rifah ini dibagi menjadi 7. Al-awwal ad-dhamir, kata ganti. Nah, kata ganti seperti ana, anta, huwa, huma, nahnu. Dan sebagaimana sudah kita pelajari di bab sebelumnya, dhamir itu nanti dibagi menjadi dua secara penulisan. Ada dhamir mutasil dan ada dhamir munfasil. Yang ditulis mutasil, sambung, itu diantaranya seperti hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yana, seperti itu. Untuk yang ini munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini adalah jenis munfasil yang ditulis secara terpisah. Kemudian ismul ma'rifah asani, isim ma'rifah yang kedua yaitu al-alam atau nama. Nama ini bisa nama orang atau nama tempat. Contohnya Ahmad, Sa'ad, Debi atau Dubai, Makkah, Kuwait. Nah ini Makkah, nama kota, Kuwait juga begitu. Di nama tempat bisa jadi nanti kalau dikontekskan dalam Indonesia ya Surabaya, Jakarta itu semuanya isim alam. Fatimah, Sumarni, Paijo itu juga isim alam. Suma al-ismu al-ma'rifah, ismul ma'rifah asalis, isim ma'rifah yang ketiga yaitu ismul isyarah atau kata tunjuk. Hada, hadihi, hadani, hatani, haulai. Hada, hadihi, tilka, ulaika. Seperti itu. Itu juga termasuk isim isyarah, kata tunjuk. Terus kemudian al-ismul mausul. Isim mausul, kata sambung. Alladhi, allati, alladhani, allatani, man juga termasuk isim mausul. Jadi man nanti tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalkan untuk pertanyaan berarti masuk man istifham. Tapi kalau yang berarti yang, biasanya ini masuk kategori isim mausul. Jadi alladhi, kalau diurutkan yang mudzakkar saja alladhi, alladhani, alladzina. Kalau yang muannas saja allati, allatani, allai, seperti itu. Kemudian al-mu'arraf bi al. Selanjutnya isim ma'rifat yang kelima adalah isim yang dimakrifatkan dengan al. Contohnya
Kalau tanpa al, saifun, ini nanti masuk kategori nakiroh. Tapi ketika sudah dimasuki al, ini adalah as-saifu, maka menjadi makrifat. Karena alnya ini, as-saifu, al-qalamu, al-kitabu, ar-rajulu. Paham ya? Jadi ini nanti yang paling banyak kita temui yang al-mu'arraf bi al. Yang dimakrifatkan dengan al. Semua kata yang bisa dimasuki al, itu dapat kita pastikan kalau ada kata ada alnya bisa kita pastikan itu termasuk isim makrifat yang dimakrifatkan dengan al. Al-qalamu misalkan al-madrasatu, al-masjidu, al-kitabu, al-imra'atu, al-mar'atu dan lain sebagainya. Semua yang bisa dikasih al itu bisa dipastikan kalau itu termasuk isim makrifat yang kemasukan al. Kemudian al-mu'arraf bin nida yang dimakrifatkan dengan nida. Nida itu panggilan. Misalkan ya rojulu, hei laki-laki. Hei seorang laki-laki. Ya gulamu, ya insanu, ya katibu. Ini semuanya jadi makrifat karena kemasukan ya nida ini. Ya yang berarti panggilan. Ada ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya al-mudhaf ilal ma'rifah. Jadi isim ma'rifat yang ke-7 yang terakhir yaitu yang disandarkan atau yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Jadi ma'rifatnya dikarenakan dia disandarkan dengan kata lain yang ma'rifat. Contohnya qalamu mahmudin. Mahmud ini kita ketahui adalah isim alam. Isim alam termasuk ma'rifat. Qalamun itu artinya sebenarnya kalau sendirian kan dibaca kolamun. Kolamun itu mestinya nakiroh karena dibaca dengan tanwin. Tapi karena sudah disandarkan kepada kata Mahmud, kolamu Mahmudin ini tidak boleh dibaca satu-satu kata, tidak boleh. Karena ini sudah idhofah, susunan idhofah. Ini mudhof ilaih. Tidak boleh dipisah. Kolamun Mahmudin tidak bisa. Atau kolamu terus dijeda terlalu panjang terus Mahmudin tidak bisa. Karena ini satu kesatuan. Kolamu Mahmudin artinya pulpennya Mahmud. Kan jadi jelas akhirnya. Kalau kolamun saja masih umum, nakiro. Pulpen begitu kan, pulpennya siapa tidak jelas. Tapi kolamu Mahmudin ini sudah jelas. Kolamuka, ka ini adalah isim domir. Isim domir juga termasuk kategori ma'rifat. Jadi kolamun disandarkan dengan domir ka. Sehingga kolamuka, pulpenmu ini sudah juga ma'rifat. Kolamuladi, aladi ini isim mausul, kolamuladi, pulpennya orang yang menulis. Pulpen seseorang yang menulis. Ini berarti sudah jadi ma'rifat. Kolamuladi, tidak boleh dibaca terpisah, tidak boleh. Baitul amiri. Baitul amiri, ini al-amir, ini dimakrifatkan dengan al. Al-amir. Baitul amiri, berarti rumahnya pemimpin. Kita Bu Fatimah. Kita Bu Fatimah. Fatimah ini juga termasuk alam. Sehingga ini termasuk isim ma'rifat yang dikarenakan dimudhafkan pada isim alam. Atau dimudhafkan pada isim ma'rifat. Karena alam juga termasuk salah satu dari kategori isim ma'rifat. Jadi ini kolam ini bisa disandarkan kolamuka, kolamuhu, misalkan miliknya dia, kolamuhu, atau di sini kolamu saat, atau di sini kolamu hada, itu juga bisa. Terus di sini kolamul ladi, nih terus kolamul tolibi, kolamul tilmidi, misalkan di sini juga bisa. Terima kasih. Ini tentang isim ma'rifat, beberapa isim ma'rifat. Selanjutnya an-nakiratu kullu ismin la yadullu ala syai'in muhaddadin muayyanin. Yang dinamakan isim nakirah yaitu semua isim yang tidak menunjukkan pada sesuatu yang terbatas, muhaddad, dibatasi atau muayyan, yang jelas. Jadi sesuatu yang tidak jelas dan tidak terbatas. Itu semua isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak jelas atau tidak terbatas, maka itu dinamakan isim nakirah. Contoh, insanun, kolamun, kitabun, syajaratun, tawilatun, mudarrisatun, mustasyar.
mustashfa, darajatun, kuratun. Ini semuanya ini adalah contoh dari isim nakiro. Dan rata-rata ditandai dengan apa tadi? Insanun, kolamun, kitabun, syajaratun ditandai dengan tanwin. Dan ini semuanya bisa dimasuki al. Ketika kemasukan al nanti malah berubah menjadi isim ma'rifat yang mu'arraf bi al, yang dimakrifatkan dengan al. Takkidan li fahmina ala taqsimil ismi ilal ma'rifah wan nakirah, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap pembagian isim menjadi ma'rifat dan nakirah. Ungdur ila hadil kharitah al-fikriyah. Lihatlah ke peta konsep berikut. Aksamul ismi ya, isim ini dibagi menjadi dua, nakirah dan ma'rifat sebagaimana tadi. Kemudian nakirah secara umum ditandai dengan tanwin, fathatain, kasratain, domatain. Tidak ada kabupaten ya, mohon maaf. Jadi ada fathatain, kasratain, domatain. Fathah itu kalau satu, kalau dua fathah, fathataini. Makanya dinamakan fathatain. Kasrah, kasratain. Doma, domatain. Berarti dua doma. Ini tanda nakirah. Contohnya, qalamun, kitabun, madrasatun, mudarrisun, dan lain sebagainya. Kemudian, isim ma'rifat niki dibagi menjadi 7 sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama hanya saja urutannya dibalik karena ini untuk mempermudah pemahaman kita. Yang paling banyak nanti al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al. Karena tema kita adalah masih tentang as-safar, bepergian, maka di sini kosakatanya saya ambilkan yang terkait dengan bepergian. As-suyah, wisatawan, as-suyah, al-hayawan, al-madhaf. Nadhartu suyaha fi syati'il bahri. Saya melihat wisatawan di pantai. Ini misalkan as-suyah di sini ya. As-suyah di sini dimakrifatkan dengan al. Al-alam, nama Ibrahim, Ahmad, Malang. Malang ini nama kota. Dan ini sudah dikontekstualkan dengan Indonesia. Ibrahim talibun bil madrasah as-sanawiyah. Ibrahim adalah salah seorang siswa di MA, di madrasah sanawiyah. Sanawiyah ini maksudnya MA, tingkat aliyah. Talibun, nah ini talibun berarti masuk kategori nakirah karena ditandai dengan tanwin, seperti itu. Ad-dhamair, yang kedua dhamair kata ganti, huwa huma hum ila akhirih ya, huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini huwa yang termasuk kategori dhamir munfasil yang penulisannya dipisah. Huwa yaskunu fi hayyil matar. Dia tinggal di hayyil matar. Di stasiun hayyil matar. Kemudian al-isyarah, isim isyarah, kata tunjuk, hada hadihi, hadani, dzalika, hunalika, tilka, dzalika, dan lain sebagainya. Hadal usbu' uridu an adhaba ilal muthaf. Minggu ini saya ingin pergi ke museum. Seperti itu. Al-mausul, kemudian isim mausul. Isim mausul contohnya alladzi, allati, allai, alladina. Kalau diurutkan alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, seperti itu. Itu isim mausul. Contohnya dhahabtu ilal burjil watoni alladzi yaqa'u fi Jakarta. Ada dhahabtu ilal burjil watoni yaqa'u fi Jakarta. Alladzi di sini adalah isim mausul. Nah, ini termasuk kategori ma'rifat. Kemudian al-ma'rifat bil idhofah, yang dimakrifatkan dengan idhofah. Wa huwa ma udhifa ilal ma'rifah. Jadi isim yang dimakrifat disandarkan dengan pada idhofah, pada isim ma'rifat, mohon maaf. Dhahabtu ila hadiqatil hayawani. Ini hadiqatil hayawan ini satu kesatuan, tidak boleh dibaca sendiri-sendiri. Dhahabtu, saya pergi ila hadiqatil hayawani, ke kebun binatang. Saya pergi ke kebun binatang. Tidak boleh. Saya pergi ke kebun binatang. Kan tidak bisa. Dijeda tidak bisa. Ini hadiqatil hayawan. Harus jadi satu bacanya. Dan ini namanya idhofah. Yang depan namanya mudhof. Yang belakang namanya mudhof ilaih.
Jadi ini disandarkan kepada al-hayawan, yaitu isim yang dimakrifatkan dengan al. Jadi kata hadikotun itu artinya sebenarnya kalau dipisahkan hadikotun ini isim nakiroh, tapi karena sudah disandarkan kepada al-hayawan, maka menjadi hadikotul hayawan dan ini dihukumi makrifat. Makrifatnya dengan apa? Dengan idofah. Dengan disandarkan pada isim makrifat yang lain. Kemudian al-mu'arraf bin nida yang dimakrifatkan dengan nida. Nakiroh al-maksudah yaitu nakiroh yang dituju. Maksudnya ya Ahmad. Ya Ahmad itu Ahmad tertentu, Ahmad yang khusus yang ditunjuk berarti kan. Ya Ahmad, wahai Ahmad, idhab ila syatil bahri ma'i. Pergilah ke pantai bersamaku. Ini saya kira sudah diulangi 2 kali tentang pembagian isim menuju menjadi ma'rifat dan menjadi nakiroh, dan ma'rifat saya ulangi lagi dibagi menjadi 7. Isim ma'rifat dibagi menjadi 7, ada yang kalanya dimakrifatkan dengan al, ini yang terbanyak, alam, nama, domair, isyarah, isim mausul, mu'arraf bi idhofah yang dimakrifatkan dengan idhofah, atau al-mu'arraf bin nida yang dimakrifatkan dengan nida atau panggilan. Taib ayat apa? Wal'an nuwaswilu ila tadribat. Kita menuju ke tadribat, ini untuk penutup, untuk menambah pemahaman, memperkuat pemahaman kita, tentu kita buktikan dengan latihan yang ada di sini. Imla al-faraghat at-taliyah bismin nakirah wal ma'rifat. Isilah yang kosong, ya titik-titik nanti titik-titik berikut dengan isim nakirah ataupun isim ma'rifat. Contohnya, ana Ibrahim tolibun, ini berarti isim nakirah. Tolibun fil madrasati sanawiyati bi Madinati Nganjuk misalkan, atau bi Madinati Malang. Dan ini adalah kotak jawabannya. Nanti berarti silahkan dipilih dari salah satu yang ada di kotak ini. Semua titik-titik ini diisi. Tadi sudah saya kasih jawaban yang nomor 1, ana Ibrahim tolibun, ini ya. Jawabannya tolibun fil madrasah asanawiyah bi Madinati titik-titik dicari. Kemudian nanti setelah semuanya penuh, dijawab semuanya, setelah diisi semua titik-titik yang ada di sini, silahkan tarjim ilal lughatil Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat talaba, syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.